Salam sehat, semangat, sukacita selalu. Bertemu kembali kita dalam program Calling, Khotbah Linggar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari siapakah kita patut mengucap syukur. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah demikian sempurna. Tidak ada manusia yang sesempurna kita. Misalnya, pasti saudara menganggap diri saudara adalah sempurna. Saya juga demikian. Saya merasa saya lebih hebat daripada orang lain. Saudara juga demikian. Semua orang berpikir demikian. Ada kelebihan pada diri manusia, apalagi dibandingkan dengan ciptaan. Saudara, manusia adalah ciptaan yang paling istimewa. Allah menciptakan alam semesta. Manusia jauh lebih istimewa daripada ciptaan yang lainnya. Ada hewan, ada tumbuhan, ada benda langit. Tapi manusia memiliki keistimewaan yang begitu hebat. Manusia diberikan roh kehidupan. Sementara tumbuhan dan hewan hanya sel kehidupan. Roh kehidupan yang membuat kita bisa bersekutu dengan Allah. Saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Allah hari ini. Mengapa? Karena kita diciptakan demikian istimewa. Diambil dari debu tanah dan diberikan napas hidup oleh Allah. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Manusia dicipta dengan pikiran dan perasaan. Ada tubuhnya, ada jiwanya, pikirannya, perasaan dan keinginannya, juga ada rohnya. Betapa bahagianya kita sebagai manusia. Betapa bangganya kita sebagai ciptaan Allah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya ini sudah rusak. Semuanya ini sudah merosot. Tidak ada lagi manusia yang sempurna seperti yang kita bayangkan. Tidak ada lagi manusia yang demikian indah. Kita justru sebaliknya banyak mengeluh, banyak curiga, banyak takut, banyak cemas. Ya, hari ini kita tidak pernah puas dengan diri kita. Bahkan kita melihat ciptaan lain itu lebih hebat. Kita lihat bintang-bintang di langit. Wow, indahnya. Ketika kita melihat bulan purnama, wah, kita memujinya, wah, indah sekali. Ketika kita melihat hewan-hewan, wah, kita bangga, wah, ini luar biasa ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, kita terheran-heran. Demikian indah diciptakan oleh Allah. Betapa bangganya kita melihat bunga-bunga di taman kita. Seolah-olah kita jauh lebih rendah daripada bunga-bunga itu. Mengapa demikian? Itulah karena dosa. Saudara-saudara, kita manusia harusnya berbangga karena kita diciptakan istimewa. Namun karena dosa, karena kita sudah rusak, karena sudah merosot, sudah menyimpang, kita lebih rendah daripada semua ciptaan. Lalu bagaimana hidup kita? Bersyukurlah ada kabar baik dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu karya Allah yang besar di dalam diri Yesus Kristus, yaitu kita diciptakan baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mengatakan, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, disinilah ada muncul kembali keindahan, kemuliaan. Di dalam Kristus kita diciptakan kembali. Ciptaan yang baru. Siapapun mereka yang di dalam Kristus Yesus, di mata Allah kita ini diciptakan baru. Bukan lagi merosot, bukan lagi rusak, tapi sudah dianggap sempurna oleh Allah. Kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Hal ini berbicara soal apa? Ini berbicara soal keselamatan kita.
Kalau selama ini kita berpikir minder, kita berprasangka buruk, kita merasa bernasib sial, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Oleh Allah, kita diciptakan baru menjadi orang-orang yang begitu berbahagia, begitu optimis, begitu yakin. Mengapa demikian? Inilah karya Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita perlu datang kepada Kristus. Ya, supaya Tuhan ciptakan baru. Kita diselamatkan dari mimpi buruk kita. Kita diselamatkan dari kesia-siaan kita. Kita diselamatkan Tuhan dari perasaan kita yang selalu menuduh kita. Keselamatan yang Allah janjikan, Allah berikan itu di dalam Kristus Yesus. Ya, saya dulu menyadari saya betapa hina, betapa lemah. Ya, dari latar belakang sosial begitu miskin, dari fisik tidak meyakinkan, dari tempat tinggal di daerah yang terpencil. Tetapi semua itu hilang sirna setelah saya bertemu dengan Kristus Yesus. Saya diselamatkan. Dulu saya minder, malu, tetapi sekarang saya boleh berbahagia. Saya yakin ada Tuhan yang mengubah kehidupan saya. Itulah namanya ciptaan yang baru. Saya diselamatkan. Bukan hanya saya yang Allah ciptakan baru, tapi banyak orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Makanya hari ini saya berani menyaksikan demikian. Bukan hanya saya, tapi semua orang percaya. Orang yang di dalam Kristus, mereka diciptakan oleh Allah. Yang lama sudah berlalu. Makanya salah satu, dia sudah lepas dari bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang yang buruk itu, yang merasa dirinya minder, merasa dirinya sial, malang, hal-hal demikian sudah berlalu. Ciptaan baru berarti semuanya baru. Kita sendiri punya barang-barang baru, pasti kita sangat senang dan bahagia. Ya, kita punya teman baru juga kita sangat senang dan bahagia. Kita punya rumah baru tentunya sangat senang dan bahagia. Pernahkah kita berbahagia karena kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus? Kita diselamatkan. Ini kebahagiaannya melebihi daripada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Kita yang selama ini di bawah kuasa kegelapan, di bawah kuasa dosa, kali ini tidak demikian. Kita sudah diselamatkan, dihidupkan. Kita diberikan suatu nilai kehidupan yang tinggi. Kita memiliki kepekaan rohani, kehidupan secara rohani. Ciptaan baru. Jikalau dibandingkan manusia Adam yang sudah dalam dosa itu, dibandingkan dengan manusia Kristus, pasti kita lebih senang dengan manusia Kristus. Bagaimana kehidupan Yesus secara manusiawi, dia di dunia ini, dia bisa melawan iblis, kuasa kegelapan itu. Dia bisa melawan segala pencobaan dosa, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, mujizat itu. Dia mengajar demikian indah. Ini adalah ciri-ciri daripada tubuh yang baru, ciptaan yang baru itu. Manusia Kristus Yesus. Maka itu siapapun yang di dalam Kristus akan dibuat seperti itu oleh Allah. Maka itu saudara, mesti saudara miliki kabar baik ini. Tidak ada tempat lain yang membuat kita sedemikian istimewa di mata Allah. Hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara mau diciptakan baru? Lalu untuk apa ciptaan yang baru itu? Saya membaca dari Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini mengapa Allah menciptakan kita baru. Mengapa kita diselamatkan. Mengapa kita diberikan roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru, keinginan yang baru, bahkan tubuh yang baru. Itu sudah disediakan oleh Allah. Mengapa diberikan? Firman Tuhan mengatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara, manusia lama kita yang dulu diciptakan seperti Adam itu nggak bisa lagi kita berbuat baik. Coba lihat hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Lihat keinginan kita. Ada nggak yang baik itu?
Bahkan kebaikan yang ada pada kita itu pun sangat bahaut, saudara. Makanya Yesaya berkata, ya kotor. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kejahatan di dalamnya. Mengapa orang mau memberi? Jangan-jangan supaya dia dikenal, supaya dia dihargai, supaya dia diingat, atau supaya nanti orang berbalas sama dia. Ini kan jahat. Ini kebaikan manusia. Inilah manusia yang sudah rusak itu. Tapi kali ini Allah ciptakan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru itu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Disinilah kita harus semakin dekat dengan Allah supaya kita mengerti pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan hari ini. Satu hal yang harus kita ketahui, mengapa Allah menciptakan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru itu. Mengapa Allah menyelamatkan kita? Supaya kita melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan ini. Ada banyak pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Untuk gerejanya, untuk keluarga, untuk pribadi, untuk dunia ini. Allah bisa melakukan itu. Dia mau kita melakukannya. Allah menaruh dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam keinginan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Mengapa kita tidak melakukan pekerjaan baik itu? Karena kita belum diciptakan baru. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita hanya memikirkan tentang kesukaan kita, kesenangan kita. Kita tidak pernah memikirkan tentang keinginan Allah, kesukaan Allah, kesenangan Allah. Kita nggak peduli dengan orang lain. Ada banyak orang hari ini membutuhkan perbuatan baik. Di tengah krisis, di tengah pandemi COVID ini. Banyak orang membutuhkan kebaikan orang, perbuatan baik. Berapa banyak hari ini orang melakukan kejahatan. Saudara-saudara, saya banyak melihat di sekitar kita ada kejahatan yang merajalela hari ini. Yang lebih parah adalah orang-orang Kristen yang mengaku percaya, mereka sendiri melakukan kejahatan itu. Ini yang saya sebutkan, mereka belum menjadi ciptaan baru. Mereka belum diselamatkan. Berbeda dengan karya Allah dalam Kristus ini. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang mengaku percaya tapi mereka tidak hidup di dalam apa yang Allah rencanakan itu. Apa yang Allah mau kita lakukan itu. Ini kabar baik saudara-saudara. Belum pernah ada orang mengerti isi hati Allah. Tapi kepada orang itu Allah menunjukkan isi hatinya. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah kehendaki itu. Dari mana awalnya ini? Ya dari mulai ciptaan baru. Mungkin sebagai ciptaan baru kita seperti anak-anak. Kita membutuhkan pertumbuhan, betul. Tapi setelah lama kita menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Ya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik yang Allah siapkan itu. Seperti apa pekerjaan yang baik itu? Ya kita bertanya kepada Tuhan lagi. Mungkin kita berkata pekerjaan baik itu yaitu bagaimana kita mengasihi Allah, menghormati Allah, bagaimana kita mentaatinya. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi sesama, memperhatikan mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, bahkan musuh-musuh sekalipun kita bisa mengasihi. Ini perbuatan baik yang Allah siapkan. Tapi lebih daripada itu ada perbuatan baik yang Allah siapkan untuk kita. Mengapa Allah ciptakan kita menjadi baru? Mengapa Allah selamatkan kita? Supaya melalui kita, karya Allah untuk dunia ini, keselamatan pada dunia ini bisa sampai. Disitulah kita digerakkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita digerakkan Tuhan untuk menolong sesama kita. Apakah saudara-saudara menyadari ini adalah kabar baik dari Allah? Allah ciptakan kita menjadi manusia baru. Allah jadikan hidup kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, bahkan tubuh kita ini untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dan saya hari ini adalah diberikan Tuhan kekuatan yang dari sorga ini. Waktu kita diberikan kehidupan yang baru ini, kita bisa melakukan pekerjaan baik itu.
Saya percaya hari ini saudara bisa melakukannya. Ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Roh yang kudus itu. Roh Kudus itu akan menolong kita. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan menolong kita. Jadi pergunakanlah kehidupan yang baru ini, ciptaan yang baru ini untuk melakukan pekerjaan baik itu, untuk menyenangkan hati Allah. Kita tunjukkan itu kepada Allah, kita tunjukkan kepada sesama kita. Kita mulai di rumah tangga kita, di rumah kita mulai di gereja, kita mulai di mana kita berada, dan kita mulai bergerak ke seluruh dunia ini. Ini rancangan Allah yang Allah taruh dalam hati kita. Saudara dan saya hari ini, mari kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah diciptakan baru, berarti Allah menaruh kehendaknya itu. Tapi kalau saudara-saudara belum jadi ciptaan baru, datanglah kepada Yesus Kristus. Di dalam Dialah Allah akan membentuk saudara menjadi ciptaan yang baru itu. Bagaimana supaya yang lama itu berlalu, sifat-sifat yang lama, kejahatan itu akan berlalu, dan Allah taruh sifat Roh Kudus itu sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Di situ kita bisa melakukan pekerjaan yang baik, yang baru sudah datang. Apakah saudara bisa melihat, mendeteksi diri saudara? Jangan hanya sibuk kita dengan cermin kaca untuk melihat wajah kita. Beli cermin yang melihat isi hati kita, untuk melihat hidup kita. Sudahkah aku menjadi ciptaan yang baru? Lihat pada firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan meyakinkan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan ingat, kalau kita sudah ditaruh Allah satu kehendaknya untuk melakukan pekerjaan baik itu. Dan mari kita mulai hidup di dalamnya. Saudara mau? Saudara adalah orang istimewa di hadapan Allah. Manusia memang istimewa, tapi saudara lebih istimewa. Karena Allah taruh kehendaknya dalam hati saudara, dan Allah mau saudara hidup di dalamnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, sharingkan, bagikan kepada teman-teman saudara. Dan doakan mereka supaya mereka juga menjadi ciptaan yang baru. Mereka juga akan diselamatkan. Mereka juga melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan ini. Mereka juga bisa hidup di dalamnya seperti saudara sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom.